Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Pendeta Agus Gunawan. Hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema, Mari dan Lihatlah. Bacaan kita diambil dari Injil Yohanes, pasal pertama, ayat 35 sampai 51. Tapi saya akan membacakannya ayat 45 sampai ayatnya ke-49. Filipus bertemu Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Saudara, apa yang mendorong saudara untuk memutuskan mengikut atau menjadi murid Yesus? Apa yang saudara cari dengan mengikut Yesus dan menjadi muridnya? Nah, saudara, penginjil Yohanes dalam bacaan kita hari ini menuturkan kisah pemanggilan para murid serupa, namun tidak sama, saudara, dengan penginjil yang lain. Salah satu ketidaksamaan tersebut terdapat pada kalimat yang menjadi perenungan kita hari ini. Mari dan lihatlah. Saudara, kalimat tersebut pertama-tama disampaikan Yesus ketika memanggil murid-muridnya. Dan melalui kalimat tersebut, Yesus hendak menyatakan bahwa keputusan murid-murid Yesus dalam mengikutinya tidak boleh karena keterpaksaan dalam bentuk apapun. Keputusan menjadi murid Yesus harus berangkat dari pengenalan dan pengalaman relasional saudara dengan sang guru. Saudara, orang Jawa mengenal istilah witing tresno, jalaran soko kulina. Artinya cinta itu tumbuh karena terbiasa, atau cinta itu datang karena seringnya melihat. Nah, saudara, kalimat itu mau menegaskan kepada kita betapa pentingnya sebuah relasi. Hal inilah yang dibangun oleh Yesus dalam rangka mengumpulkan murid-muridnya. Yesus tidak memukau mereka dengan mujizat-mujizat yang spektakuler atau pengajaran yang mencengangkan. Yesus justru, saudara, mengajak mereka bersahabat, jalan bareng untuk melihat sendiri siapakah Yesus itu. Nah, saudara, kisah pemanggilan para murid Yesus dituturkan oleh penginjil Yohanes dalam detail yang cukup unik. Diawali dengan seruan Yohanes Pembaptis dalam ayat 36, "Lihatlah anak domba Allah." Dan ini mengulang berita yang sebelumnya di pasal 1 ayat 9, yaitu "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, saudara, pernyataan ini menarik perhatian orang Yahudi yang amat mengenal korban anak domba yang digunakan dalam ritus penebusan dosa. Dan dampak dari pernyataan itu diceritakan ada dua orang yang kemudian mengikuti Yesus. Dari dua orang itu disebutkan yang satu bernama Andreas di ayat 40, yang satu lagi tidak disebutkan namanya. Ada penafsir yang menduga bahwa orang yang tidak disebutkan namanya itu adalah murid yang dikaburkan identitasnya dengan julukan murid yang dikasihi. Saudara bisa lihat misalnya dalam Yohanes 13 ayat 23. Nah, saudara, melihat kedua orang itu mengikutinya, Yesus justru bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Nah, pertanyaan ini, saudara, menunjukkan bahwa Yesus tidak ingin orang mengikutinya karena sebuah paksaan, termasuk pemaksaan pemahaman. Yesus juga tidak ingin, saudara, orang mengikutinya hanya sekedar terkesima karena Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus adalah anak domba Allah. Bagi Yesus, mengikutinya harus berangkat dari sebuah kesadaran pada tujuan apa yang mereka mau cari. Dan menariknya, saudara, kedua orang itu menjawab pertanyaan Yesus dengan pertanyaan, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Nah, saudara, ungkapan tinggal dalam bahasa Yunani-nya itu menein. Itu punya makna penting dalam Injil Yohanes. Salah satu tokoh spiritualitas bernama Jane Vanier menyebutkan kata ini digunakan sebanyak 63 kali, saudara, dalam Injil Yohanes. Yohanes menggunakan kata tinggal lebih dari sekedar menghuni suatu tempat tertentu, melainkan kata ini berarti maknanya adalah persahabatan.
yaitu ketika kita tinggal dalam pribadi orang lain. Jadi pertanyaan dua orang itu merupakan reaksi saudara untuk bersedia tinggal bersama-sama dengan dia. Dengan kata lain, dengan menanyakan tempat tinggal Yesus, terkandung makna kesediaan untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Nah, saudara, dari kedua orang tersebut yang mulai merasakan kehangatan dan persahabatan dengan sang guru, undangan persahabatan pun meluas disampaikan kepada banyak orang. Simon salah satunya di ayat 41 yang kemudian diberi gelar Kefas dalam bahasa Aram dan Petrus dalam bahasa Yunani, dalam makna yang sama, yaitu si batu karang. Dan masuknya Simon dalam kelompok murid Yesus digambarkan tanpa debat panjang. Simon langsung percaya kepada Andreas yang mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Yohanes memang kerap, saudara, menggambarkan Simon Petrus terlalu cepat mengambil keputusan tanpa berpikir terlebih dahulu. Namun, saudara, proses pemanggilan tidak berjalan selalu mulus. Digambarkan ada perdebatan juga yang diperlihatkan ketika Yesus diperkenalkan kepada muridnya bernama Nathanael. Nathanael bertanya, mungkin saja dengan nuansa peyoratif, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret adalah sebuah kampung kecil di Galilea, dan ungkapan Nathanael ini, saudara, mau menggambarkan sebuah cara pandang umumnya manusia yang kerap memandang tempat kecil itu sebagai pinggiran, tidak penting, atau desok gitu ya. Namun alih-alih mendapat jawaban secara langsung, Filipus justru mengatakan, mari dan lihatlah. Kalimat yang sama dengan Yesus ini kembali menegaskan bahwa mengikut Yesus bukanlah paksaan. Mengikut Yesus adalah keputusan merdeka yang dimulai dari pengenalan dan pengalaman berelasi dengan Yesus. Dan menariknya, saudara, untuk kasus Nathanael ini, Yesuslah yang terlebih dahulu mengenal Nathanael. Dari kejauhan, Yesus mengatakan telah melihatnya. Dan Yesus justru mengajak Nathanael melihat hal-hal yang lebih besar lagi dalam perjalanan bersamanya. Artinya, saudara, pengenalan pada Yesus tidak dimulai dari kita, tetapi dari Yesus sendiri. Ada dua gerak, bagai dua tangan yang bertepuk. Yesus mengenal, murid-muridnya mengenal. Maka terkait dengan iman pada Allah Trinitas, saudara, itu selalu timbul dalam sebuah relasi. Relasi yang timbul karena melihat Yesus sendiri membuat orang bersedia menjadi muridnya. Mereka menemukan sesuatu yang berbeda ketika berada dalam jalinan persahabatan dengan Yesus. Nah, saudara, ajakan berelasi dengan Yesus perlu ditawarkan dalam kehidupan komunitas di mana kita berada. Ajakan itu dilakukan Yesus melalui orang-orang percaya masa kini, kita semua, yang tergabung dalam komunitas atau persekutuan di mana kita berada di dalamnya. Nah, sebagai murid Yesus, kita juga dipanggil menawarkan persahabatan dari Yesus ini. Ajakan tawaran ini bukan semata-mata soal ajaran atau mukjizat Yesus, melainkan cara hidup murid Yesus dalam komunitas atau persekutuan di mana kita berada. Karena panggilan itu, komunitas atau persekutuan tempat kita berada perlu dibangun, saudara, menjadi tempat yang nyaman dan menumbuhkan. Artinya, cara hidup kita dan komunitas Kristen yang kita hidupi ini mencerminkan cara hidup yang Yesus ajarkan, yaitu merangkul, sekaligus menjadi tempat yang nyaman untuk setiap orang bertumbuh. Nah, bisakah, saudara, komunitas kita menjadi tempat di mana kita bertumbuh bersama? Mari dan lihatlah. Tuhan memberkati kita. Amin.